Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi suku ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pemuaian zat. Oke anak-anak, selamat mengikuti materi di pemuaian zat ini. Ya, di pemuaian zat kita akan belajar tentang pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk standar kompetensinya adalah memahami wujud zat dan perubahannya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sayangnya, karena masa pandemi, tentunya kalian tidak dapat melakukan percobaan. Nah, sekarang indikatornya adalah menyelidiki proses pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Lalu, kalian merencanakan percobaan sederhana untuk menunjukkan pemuaian zat cair dan zat padat. Nah, yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu, tentunya untuk merencanakan percobaan, kalian tidak akan bisa melakukan proses percobaan. Nah, mungkin nanti kalian akan diberi tugas untuk nilai keterampilannya. Lalu, menunjukkan prinsip pemuaian dalam teknologi, misalnya yaitu bimetal. Nah, anak-anak, pemuaian itu ada 3 ya. Tadi pemuaian zat padat, zat cair, dan pemuaian pada gas. Pemuaian zat padat ada 3, yaitu muai panjang, muai volume, dan muai luas. Nah, kalau pemuaian pada zat cair adalah cerita tentang anomali air. Sebetulnya kita sudah bahas ya. Lalu satu lagi yaitu pemuaian pada gas. Nah, anak-anak, pemuaian itu apa sih? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor atau karena perubahan suhu. Besarnya pemuaian benda sangat bergantung pada jenis benda, kenaikan suhu, dan ukuran benda semula. Nah, sekarang kita bahas muai panjang. Muai panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Alat yang digunakan untuk mengukur pemuaian panjang pada zat padat disebut dengan alat Musschenbroek. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu diberi identitas atau lambang yaitu alfa. Alfa itu bentuknya seperti ini ya, seperti huruf A tetapi agak bengkok. Koefisien muai panjang adalah besarnya panjang zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter. Untuk persamaannya yaitu LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. LT itu adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula, ya, panjang mula-mula sebelum logam dipanaskan. Delta T adalah kenaikan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awalnya. Dan alfa adalah koefisien muai panjang. Nah, anak-anak, tabel koefisien muai panjang ini tidak perlu kalian hafalkan ya, karena biasanya kalau di dalam soal akan muncul atau ditampilkan koefisien muai panjangnya. Ya, sekarang kita masuk ke muai luas. Muai luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Muai luas dipengaruhi oleh luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu. Nah, ini misalnya ya anak-anak ya, ini ada seperti balok. Apabila dia dipanaskan, dia akan memuai. Rumusnya adalah A
AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Anak-anak, beta itu adalah koefisien muai luas. Beta itu adalah sama dengan 2 kalinya alfa. Nanti kalau seandainya ada soal, misalnya yang diketahui adalah alfa, misalnya aluminium. Nah, untuk muai luasnya berarti kita menggunakan rumus adalah AT sama dengan A0 kali 1 ditambah beta kali delta T. Untuk betanya berarti 2 kali muai panjang tadi, yaitu muai aluminium. Ya, ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke muai volume. Muai volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Anak-anak, kalau volume itu menyangkut apa saja? Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, biasanya karena volume itu selalu mengikuti daripada panjang, berarti hubungannya adalah gamma sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Ingat, gamma itu adalah koefisien muai volume. Sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Rumusnya, V akhir atau volume akhir sama dengan V awal atau volume awal dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Ini rumusnya ya. Nah, anak-anak, pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal dengan muai ruang atau muai volume saja. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cairnya sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Alat yang digunakan untuk mengetahui pemuaian zat cair disebut dengan labu didih. Nah, anak-anak, untuk anomali air kemarin sudah kita singgung ya di materi suhu bahwa anomali air itu terjadi kenaikan suhu dari 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, kalau pada suhu 4 derajat Celcius itu volumenya bukan bertambah, akan tetapi justru akan menyusut. Anomali air itu terjadi pada suhu 4 derajat Celcius mempunyai volume terendah, sedangkan massa jenisnya mengalami terbesar. Ya, sifat-sifat anomali air memiliki suhu terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Massa jenis air terbesar pada suhu 4 derajat Celcius. Es yang mencair volumenya berkurang. Air yang membeku volumenya menjadi justru bertambah. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan titik triple. Ini nanti akan dibahas di tingkat SM. Untuk pemuaian pada gas, jika kita membahas tentang gas maka tidak akan terlepas dari tekanan, volume maupun suhu. Gas akan mengalami pemuaian volume jika suhunya dinaikkan dan akan mengalami penyusutan jika suhunya diturunkan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dengan dilatometer. Anak-anak, untuk materi ini, untuk rumus ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja ya. Tidak usah kalian pelajari, tidak usah kalian hafalkan. Nah, sekarang kita lihat pemuaian zat pada kehidupan sehari-hari. Kalian pernah lihat roda pedati kan? Bagaimana coba kalian cara memasangkannya? Nah, ini tetap menggunakan konsep pemuaian anak-anak. Logamnya dipanaskan dulu, apabila sudah memuai, baru dipasangkan pada roda pedati. Yang kedua,
kaca jendela. Kenapa sih kalau kaca jendela itu selalu diberi celah? Supaya pada saat kaca itu memuai, celah itu digunakan untuk ruang untuk memuai, sehingga kaca tidak pecah. Yang ketiga, yaitu rel kereta api. Jelas, pada rel kereta api ada sambungannya, dan itu diberi celah. Supaya apa? Pada saat memuai, rel tidak menjadi bengkok. Yang selanjutnya, yaitu balon udara. Balon udara ini bisa terbang disebabkan karena adanya panas. Balon memuai, dia bisa menjadi terbang. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu pemasangan kabel listrik. Anak-anak kalau kalian perhatikan kabel listrik ya, di tiang-tiang listrik atau sutet. Sutet itu apa sih? Sambungan udara tegangan ekstra tinggi, ya. Pada pemasangan kabel listrik itu tidak boleh dipasang terlalu tegang anak-anak ya, pasti kendur. Disebabkan karena apa? Kalau misalnya pada siang hari tidak masalah, yang menjadi masalah adalah pada malam hari. Kabel listrik menjadi menegang karena terjadi proses penyusutan. Nah, itu yang berbahaya menjadi putus kalau terlalu pas dipasangnya. Nah, sekarang kita akan coba latihan ya. Ibu minta tolong dengan sangat. Soal ini yang disampaikan di PPT, kalian salin di buku catatan. Ibu juga sudah menyampaikan jawabannya. Jadi cara menyelesaikan, ada soal, ada cara menyelesaikannya, kalian salin supaya kalian paham. Kita lihat nomor 1 dulu ya, contohnya. Panjang sebatang aluminium pada suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu adalah suhu awal. 100 cm. Baik, kita akan masuk ke uji kompetensi. Untuk beberapa soal yang disampaikan oleh ibu ini, tolong dengan sangat kalian salin di buku catatan. Ya, karena dari soal yang disampaikan oleh ibu ini juga ada jawabannya. Jadi akan memudahkan kalian untuk memahami beberapa soal pada uji kompetensi ini. Contohnya, panjang sebatang aluminium pada suhu 0 derajat Celcius adalah 100 cm. Berarti yang diketahui apa anak-anak? 0 itu adalah suhu awal T0, 100 cm itu adalah L0. Berapa panjang suhu 100 derajat Celcius bila angka koefisien muai panjangnya adalah 0,000024 per derajat Celcius. Nah, koefisien muai panjang itu adalah alfa. Ya. Nah, sekarang kita lihat 100 derajat Celcius itu adalah suhu akhir. Oke? Kita lihat jawabannya. Nah, ini soal-soal selanjutnya juga sama. Anak-anak, ada koefisien muai ruang dan lain sebagainya. Silakan kalian salin di buku catatan. Nah, ini pembahasannya anak-anak ya, yang tadi nomor 1 ya. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan rumus LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali T akhir dikurangi dengan T awal. 100 cm kali 1 ditambah 0,000024 kali 100 dikurangi 0 sama dengan 100 kurung 1 ditambah 0,000024 kali 100. Nah, yang di dalam kurung kalian selesaikan dulu. Maka 100 kali 1,0024 sama dengan 100,24. Jadi, panjang sebatang aluminium adalah 100,24. Nah, untuk pembahasan soal-soal berikutnya, silakan kalian simak dan kalian salin di buku catatan.
Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak materi tentang pemuaian. Harapannya kalian bisa memahami dan kalian bisa menerapkan pada soal-soal yang disampaikan oleh latihan-latihan ataupun pada soal ulangan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Stay healthy and kalian tetap semangat. 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bye.